Hypnobirthing itu sebetulnya hipnosis, ilmu dasar bagian dari hipnosis yang kita kembangkan untuk ibu hamil. Berdasarkan pengamatan di Dr. Erwin, beliau adalah seorang psikiater anak dan remaja. Beliau mengamati semakin hari semakin banyak anak-anak yang dibawa konsultasi ke Dr. Erwin. Jadi saya disuruh belajar, saya belajar di Australia, kemudian tahun 2002 kami kembangkan di Indonesia. Dengan cara hipnosis, kita pengen memprogram ulang. Jadi rekaman melahirkan sakit itu kita ganti dengan melahirkan itu sebetulnya proses yang alami. Proses yang akan menghadirkan kebahagiaan. Jadi pikiran bawah sadar itu ibaratnya seperti gerbang. Dikala rileks dia akan buka. Dikala kita dalam kondisi panik atau emosi itu juga akan buka. Nah tekniknya dengan relaksasi, gerbang membuka, kemudian kita masukkan sugesti positif. Nah untuk relaksasi itu kita lakukan bertahap. Ke orang yang stresnya dalam, mungkin butuh beberapa waktu. Kemudian juga kita mengembangkan teknik deepening itu dengan idiomotor. Teknik gerakan alami, dengan gerakan tangan yang dalam kondisi rileks, kita akan membebaskan atau menghapus rekaman-rekaman di pikiran bawah sadar kita. Di awal pelatihan biasanya memang kita kondisikan dulu di ruangan yang rileks. Nah di ruangan itulah kita biasanya memandu rileks. Nah setelah seluruh otot rileks, kita juga rilekskan nafas. Yang ketiga, kita akan merelaksasikan pikiran. Nah pikiran ini yang getarannya ringan dan mudah berpindah, makanya yang butuh waktu. Biasanya dengan apa? Dengan cara kita memandang satu titik fokus. Itu namanya teknik fiksasi mata. Jadi kalau nanti muncul pikiran lagi, kita sugestikan bahwa saat ini saya sedang relaksasi. Nah setelah 3 unsur jiwa itu rileks, baru kita masukkan sugestinya, apa yang dibutuhkan saat itu. Pada saat latihan biasanya kita memberikan sugesti untuk proses persalinan nanti. Nyaman, alami, lancar, penuh dengan kelembutan. Setiap step di program hypnobirthing sebaiknya dilakukan berpasangan. Di saat hamil itu bukan hanya di pundak ibu saja. Suami juga harus ikut berpartisipasi, kemudian ikut membantu apa yang bisa dibantu untuk ibu. Itu kita lakukan sampai di saat hari H persalinan. Jadi di hari H persalinan, peran suami itu sebagai pendamping spiritualnya ibu. Jadi suami harus ikut latihan juga. Kemudian juga di saat nanti bersalin, suami akan membantu ibu misalnya dengan sentuhan endorfin massage. Jadi semua manusia kalau disentuh itu pasti nyaman. Nah sentuhan-sentuhan itu akan diberikan oleh suami, sehingga di saat disentuh, tubuh ibu akan menghasilkan endorfin, tapi juga oksitosin. Jadi kontraksinya bagus, tapi juga bisa berkurang atau bahkan bisa hilang nyerinya. Jadi kalau di pelatihan hypnobirthing untuk ibu hamil, biasanya kami menganjurkan sedini mungkin. Artinya kadang-kadang di trimester pertama atau 3 bulan pertama kehamilan, itu sering ibu banyak keluhan. Jadi kalau seseorang yang memang kondisinya tenang, itu cukup baca buku, karena di dalam buku saya itu jelas panduannya step by step. Tapi kalau di daerah Jakarta dan kota besar, saya anjurkan buat ibu-ibu yang bekerja, sibuk, stres, harus ikut dalam kelas. Karena apa? Karena untuk melatih ketenangan pikiran itu ada tahapannya. Kita ada form yang harus diisi awal, skala distres, itu kita bisa melihat skala distres seseorang seperti apa. Dan rata-rata di kota besar itu skala distresnya tinggi-tinggi. Nah di situ memang perlu bantuan dari pendamping awalnya, tapi di saat setelah ikut mereka harus melatih sendiri. Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana berikan sugesti-sugesti, bagaimana teknik relaksasi, bagaimana comfort teknik selama Ibu menghadapi persalinan, mengatasi rasa nyeri. Kalau bisa, kalau kita rileks banget itu memang sebetulnya di tubuh kita ada endorfin. Jadi endorfin itu singkatan dari endogenic morphine. Morfin yang keluar dari tubuh kita kalau kita rileks. Jadi seperti pengalaman saya melahirkan anak kedua, saya nggak berasa nyeri sama sekali. Yang saya rasakan melahirkan itu nikmat.